Shalom saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam program Aku dan Dia kali ini, saya mau mengajak Anda mendengar tentang pembahasan Yesus sebagai pengantara. Selamat mendengarkan. Mungkin karena krisis ekonomi yang melanda negara kita dan bahkan seluruh dunia, akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami permasalahan ekonomi. Beberapa orang mengalami bisnis mereka menjadi lesu dan bahkan usaha mereka berada di ambang kebangkrutan. Beberapa di antara mereka bahkan sampai harus menutup usaha mereka atau beralih usaha ke bidang usaha yang baru sama sekali. Dan sebagai dampaknya, beberapa orang harus merelakan rumah mereka untuk dijual. Baik karena mereka harus menambah modal lagi untuk mempertahankan usahanya, atau mendapatkan modal untuk memulai usaha baru, atau juga yang memang memutuskan untuk pindah keluar kota dan memerlukan uang hasil penjualan rumah itu untuk membeli rumah di tempat yang baru, di mana mereka akan memulai usaha mereka lagi. Karena itu, bermunculan tulisan-tulisan yang menunjukkan kalau sebuah rumah sedang dalam proses untuk dijual. Beberapa di antaranya dengan jelas menulis nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kemudian ada tulisan lainnya tanpa pengantara. Artinya, sang pemilik rumah menjual sendiri rumahnya dan mengharapkan bahwa calon pembeli akan langsung menghubunginya dan langsung melakukan negosiasi harga dengannya. Beberapa yang lain dengan jelas menuliskan agen properti yang bisa dihubungi kalau ada calon pembeli yang tertarik dengan rumah yang dijual itu. Nama-nama agen biasanya dituliskan di situ dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Walaupun tidak dituliskan di situ, tetapi jelas sekali bahwa perusahaan properti atau agen itu menjalankan fungsi sebagai pengantara dalam rencana jual beli rumah itu. Dalam hal ini, pengantara itu menjadi penengah di antara penjual dengan calon pembeli. Memang itulah peranan pengantara, sebagaimana yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengatakan bahwa pengantara adalah orang yang menjadi penengah di dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya, atau penghubung di dalam perundingan. Aku membaca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, dan merasakan sukacita yang sangat besar karena di sana aku melihat ada pribadi yang menjadi pengantara dalam hubunganku dengan Allah. Pengantara itu adalah Yesus sendiri. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 menuliskan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Aku sungguh bersyukur akan kenyataan yang sangat luar biasa ini. Aku sungguh yakin bahwa tanpa Yesus sebagai pengantara, maka tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa aku bisa memiliki hubungan dengan Allah. Allah adalah pribadi yang maha segala-galanya. Ia maha suci, sehingga aku di dalam kemanusiaanku yang penuh dengan kecemaran dan dosa, tidak akan mungkin bisa mendekat kepadanya. Firman-Nya dengan tegas mengatakan hal itu. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semakin aku melihat di dalam diriku sendiri, semakin nyata bahwa hidupku jauh dari kekudusan. Bahkan, meski aku berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekudusan itu, yang kemudian terjadi adalah aku semakin jatuh tenggelam di dalam dosa dan perbuatanku semakin banyak melukai orang-orang di sekitarku. Padahal tanpa kekudusan
aku bukan hanya tidak bisa mendekat kepada Allah, melihat saja pun aku tidak akan bisa. Bahkan, bukan hanya itu. Kalaupun aku berusaha sekuat tenagaku untuk mendekat kepada Tuhan, hal itu justru akan membuat aku binasa. Firman Tuhan mengatakan ketika membandingkan kekudusan Allah dengan kecemaran kita, maka di dalam Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah adalah Sang Maha Pencipta atas segala-galanya. Sedangkan aku hanyalah satu ciptaan yang kecil yang penuh dengan ketidakberdayaan. Allah adalah penguasa alam semesta yang mengendalikan seluruh alam semesta, yang mengatur jalannya seluruh isi alam semesta, sedangkan aku hanyalah makhluk tak berdaya yang bahkan dengan segera menjadi lemah dan kehilangan kekuatan ketika menghadapi masalah yang sepele sekalipun. Menghadapi Allah yang demikian, maka tidak mungkin aku tidak merasa gentar. Sebagaimana Allah sendiri pernah mengatakan di dalam Yeremia 5 ayat 22, "Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya." Ketika melihat gelombang laut menderu, aku sudah begitu diliputi ketakutan dan kengerian. Tetapi Allah jauh melebihi kedahsyatan gelombang laut itu, karena Ia yang mengendalikannya. Ketika memandang langit dan bintang-bintang, aku begitu dipenuhi dengan kekaguman yang tidak terhingga. Tetapi Allah jauh melebihi keagungan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu. Seorang nabi pernah menggambarkan kegentarannya itu di dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Melihat semuanya itu, bagaimana mungkin aku bisa mendekat kepada Allah? Aku tahu dengan segenap hati dan pikiranku bahwa aku membutuhkan Allah dan bahwa aku harus menyenangkan hatinya. Tetapi dengan kekuatan sendiri hal itu mustahil bisa aku lakukan. Karena itu aku sungguh bersyukur bahwa Yesus menjadi pengantara dalam hubunganku dengan Allah. Karena hanya dengan cara demikian aku bisa memiliki hubungan dengan Allah. Yesus menjadi pengantara karena Ia adalah Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Hanya dengan itu saja Ia bisa menjadi pengantara antara aku dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjalankan peran itu, karena hikmat manusia tidak akan bisa memahami kehendak Allah dengan sempurna. Paulus pernah menuliskan di dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat yang ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Untuk bisa menjadi pengantara, maka ia harus bisa memahami apa isi hati kedua belah pihak. Di antara manusia biasa yang pernah hidup sejak zaman nenek moyang kita, dan bahkan sampai kapanpun, tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu. Sehebat-hebatnya manusia, seberapapun bijaksana atau tingginya ilmu, ia tidak akan bisa memahami sepenuhnya isi hati manusia. Itulah sebabnya ada pepatah, dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Karena memang isi hati manusia sangat mustahil bisa dipahami. Lalu, kalau memahami isi manusia saja ia sudah kesulitan, bagaimana mungkin ia bisa memahami isi hati Allah?
Kalau manusia tidak bisa memahami pikiran Tuhan, tidak akan mungkin ada manusia yang bisa menjadi pengantara antara manusia, termasuk aku, dengan Tuhan. Syukur bahwa Yesus adalah Allah sejati, sehingga bisa memahami isi hati Bapa dan kehendak Roh Kudus. Tetapi di sisi lain ia juga adalah manusia sejati, sehingga ia bisa mengenal dengan sempurna isi hati manusia. Dalam posisi demikian, ia bisa menjadi pengantara yang sempurna antara manusia dengan Allah. Dan aku sangat bersyukur dan beruntung memiliki pengantara yang ajaib dan luar biasa seperti Dia. Kita tidak memerlukan manusia lain atau makhluk lain yang manapun untuk menjadi perantara di dalam hubungan kita dengan Allah. Karena kita memiliki Yesus, Sang Pengantara yang agung itu. Ketika kita mau datang kepada Allah di dalam doa dan mencurahkan isi hati kita kepadanya, Yesus menjadi pengantara yang sempurna bagi kita. Ketika kita mau mengetahui apa isi hati Allah bagi kita, maka perkataan dan pengajaran Yesus menjadi cara bagi kita untuk memahaminya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Pengantara yang memungkinkan terjalinnya hubungan antara Allah yang maha sempurna dengan kita manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Yesus menjadi pengantara bagi kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan Dia pengantara bagi hidup kita secara pribadi, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda dapat memberitahukannya kepada kami, dan kami dengan senang hati dapat mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami, sungguh Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan